Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Demang Praja, channelnya untuk petani kita semuanya. Semoga sahabatku ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakan rezekinya, amin. Kali ini sahabatku, saya akan berbagi tentang bagaimana caranya untuk pencegahan secara dini tentang hama pengerek batang atau hama sundep. Itu di saat waktu kecil kita boleh dikatakan bahwa penggerek batang itu para petani mengatakan hama sundep. Tetapi kalau sudah keluar malai dan keluarnya putih atau merdeka semua, itu dikatakan oleh para petani itu hama beluk. Nah, kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk mencegah hama dan penyakit, terutama adalah hama sundep atau penggerek batang secara dini. Untuk itu, sahabatku, dengan apa saja dan bagaimana cara penanggulangan atau pencegahan hama sundep tersebut? Sahabatku semuanya, banyak cara untuk mencegah hama sundep atau hama penggerek batang sejak awal. Yang pertama adalah perlakuan sejak mulai pembenihan. Artinya dari mulai pembenihan kita diberikan penyepraian untuk antisipasi terjadinya telur atau terjadinya hama kupu-kupu putih yang hinggap di tanaman kita, terutama di saat pembenihan. Itu perlu diantisipasi atau dilakukan pencegahan agar telur itu tidak menetas di pembenihan kita. Yang kedua adalah pemupukan. Pemupukan kita dilakukan disesuaikan dengan musimnya. Yang pertama adalah musim kemarau. Kebiasaan para petani atau dosisnya dalam musim kemarau adalah 2 kintal. Nah, jangan sampai 2 kintal lebih. Bila perlu 1,5 kintal kalau masih bagus. Dan di musim kedua atau musim penghujan, maksud saya, itu biasanya standar ureanya 1,5 kintal, jangan sampai lebih daripada itu. Kita coba dikurangi sedikit atau standar, jangan sampai berlebihan. Karena kenapa bisa begini? Kalau kita kelebihan kandungan nitrogen atau zat urea itu pada tanaman kita terlalu subur dan sangat mudah untuk diserang oleh penggerek batang atau ulat penggerek batang, terutama yang kandungan nitrogennya lebih tinggi daripada biasanya. Kali ini saya membagikan resep, mungkin berbeda dengan petani-petani lain sesuai dengan pengalaman saya. Yang pertama adalah saya memberikan nutrisi, sahabatku, yaitu dari usia 21 sampai 25 hari kita menggunakan semacam silika, lalu semacam garam. Dan keduanya adalah boleh Anda itu menggunakan semacam gandasil. Kalau masih vegetatif kita gunakan gandasil daun. Nah, nanti kalau sudah generatif kita menggunakan gandasil buah. Cukup mudah, tetapi ini adalah semacam nutrisi atau vitamin untuk padi. Pengalaman saya adalah dengan cara seperti ini bisa mencegah terjadinya ulat penggerek batang yang betah pada tanaman kita. Waktu pengaplikasian selain untuk vitamin juga untuk mencegah. Nah, ini adalah dosisnya. Di usia 25 hari atau 21 sampai 25 hari menggunakan bahan yang pertama adalah garam krosok atau garam kasar. Itu sebanyak 1 sendok. Dan yang kedua adalah gandasil daun sebanyak 2 sendok. Dan yang ketiganya silika sebanyak 1 sendok. Semua jenis ini diaduk di dalam ember dan dimasukkan ke dalam tangki antara ukuran 15-16 liter. Ini adalah untuk dosis
di fase vegetatif di usia antara 21 setelah tanam sampai 25 hari setelah tanam. Aplikasi yang kedua adalah di usia 35 hari sampai usia 45 hari. Silakan waktunya tinggal dipilih. Yang pertama, garam krosok atau garam kasar yang saya katakan tadi 2 sendok. Dan gandasil ini adalah sudah masuk generatif gandasil, jadi menggunakan gandasil buah sebanyak 3 sendok. Dan silika itu bisa 1,5 sendok. Kalau cair bisa digunakan menggunakan 25 cc sampai 30. Diaduk seperti biasa. Lalu aplikasi yang ketiga. Aplikasi yang ketiga adalah kita harus melihat situasi daripada padi itu. Padi itu di saat bunting kecil sampai bunting besar. Ini adalah dosisnya. Garam krosok 2 sendok, gandasil buah 3 sampai 4 sendok. Kalau silika powder atau bubuk menggunakan 2 sendok. Kalau cair menggunakan 35 cc, itu jenis silikanya. Lalu diaduk sampai rata dan dispraykan. Kapan diaplikasikannya? Bisa pagi hari atau sore hari. Kalau pagi hari dilakukan jam 6.30 atau setengah 7 sampai jam 10. Kalau sore hari adalah dari jam setengah 3 atau jam 14.30 sampai selesai. Yang lebih bagus adalah pengalaman saya di sore hari kalau tidak musim hujan atau saat cuaca itu sedang cerah. Terus selanjutnya sahabatku, mungkin ada pertanyaan, apakah bisa dicampur dengan insektisida? Oh bisa. Artinya kalau untuk mengirit biaya sahabatku, Anda boleh pilih obat yang paling murah yang tujuannya untuk penggerek batang. Silahkan gunakan dosis setengahnya. Artinya setengahnya biasanya 5 cc atau 2 cc per liter, atau satu tangki itu 20 cc atau 20 mili. Kita gunakan 10 mili saja. Kita aduk sampai rata dengan campuran nutrisi tersebut. Insya Allah perbedaannya sangat luar biasa. Saya pernah mencoba selama mengaplikasikan ini adalah tidak menggunakan di saat musim kemarau, tidak menggunakan insektisida itu dalam aplikasi ini. Ini pengalaman saya. Dan di saat musim penghujan adalah saya dicampur dengan insektisida sebanyak 10 mili atau 10 cc per tangki. Nah, ini adalah salah satu buktinya.